ini kembali lagi ya bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, oke, mungkin bagi teman-teman semua sudah banyak yang sangat tahu ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya. Kita akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, mungkin banyak sekali bagi teman-teman semua yang sudah tahu ya, menurut kabar yang sudah beredar bahwa Sintayong akan diperpanjang. Kemudian ada beberapa statement yang mengatakan bahwa Sintayong juga diperpanjang. Jadi di sini saya akan membongkar total mengapa PSSI memiliki strategi berbeda ya dalam kontrak Sintayong ini, dan juga mungkin saya akan memberikan beberapa data mengenai alasan PSSI memperpanjang dan juga program atau target Sintayong dan juga PSSI. Nah, ini kita akan bahasnya karena menurut saya ini hal yang sangat bagus. Namun sebelum itu saya mendapatkan bocoran ya bahwa Erick Thohir selaku ketua PSSI sudah memberikan statement yang sangat luar biasa mengenai perpanjangan kontrak dari Sintayong ini. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan masa depan pelatih Timnas Sintayong atau Timnas Indonesia Sintayong. Nah, kontrak Sintayong yang diketahui akan berakhir pada Desember 2023 ini memang kenyataannya banyak sekali memiliki kontroversi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sintayong ini akan diputus kontrak karena kita ketahui ajang SEA Games ini adalah ajang sebagai perbandingan antara kualitas pelatih lokal dan juga pelatih asing. Kemudian ditambah lagi adalah mengapa sampai saat ini Sintayong tidak diperpanjang, karena nanti di bulan 6 ada FIFA Matchday, kemudian kualifikasi Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 ya, kemudian ada kualifikasi Piala Dunia, kemudian ada Piala Asia. Itu adalah sebagai ajang penghakiman bagi Sintayong. Jika gagal tentu tidak akan diperpanjang. Nah, ini isu-isu seperti ini akan selalu muncul karena kontrak Sintayong nyatanya belum diperpanjang. Namun di sini Erick Thohir sudah mengungkapkan bahwa kedua pihak antara PSSI dan juga Sintayong sudah memiliki jalan tengah atau kesepakatan. Nah, di sini saya berbicara mengenai statementnya ya, statement dari Erick Thohir. Sesuai pembicaraan saya dengan Coach STY, ya kata dia, kita sama-sama buktikan. Saya membuktikan kepada Coach STY sebagai pemimpin PSSI. Saya juga meminta ada hasil yang baik dari STY. Perpanjangan kita sudah dibicarakan dan sudah membicarakan, tetapi tentu dengan strategi yang kita sepakati. Nah, artinya memang kalau sudah dibicarakan artinya ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian ditambah lagi dengan kode dari Sintayong yang ingin menerima tantangan lagi di Timnas Indonesia, itu juga sudah diungkapkan melalui laman Instagramnya. Nah, artinya memang antara kedua belah pihak ini sepertinya sudah memiliki kesepakatan. Nah, oke, namun kita akan membahasnya lebih luas lagi. Bagaimana sebenarnya apa yang membuat PSSI atau alasan PSSI memperpanjang Sintayong. Dan menurut saya keputusan Erick Thohir sudah tepat jika memperpanjang Sintayong karena memiliki alasan-alasan berikut. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus memahami bahwa sebenarnya Timnas Indonesia ini sudah memiliki potensi baik itu di level Asia maupun terkhusus Asia Tenggara. Nah, mengapa demikian? Karena dari skuad yang dibangun oleh Sintayong ini adalah pemain-pemain muda potensial, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan 3 tahun. Sintayong memulai dengan menangani Timnas U19, kemudian dari U19 pemain-pemain yang terbaik dipanggil ke U23. Nah, di U23 ini banyak pemain senior yang umurnya di bawah rata-rata. Nah, bahkan Indonesia tercatat pada Piala AFF yang 2021 ya, berhasil menjuarai, berhasil menjadi runner up itu karena pemain-pemain mudanya yang sangat berkualitas. Kemudian ditambah lagi ada beberapa pemain tambahan ya, seperti sosok Fahrudin, pemain-pemain senior yang memang bisa mengimbangi pemain-pemain muda. Nah, ini adalah hal yang bagus. Nah, skuad Indonesia ini memang sangat potensial. Jadi sangat disayangkan jika pelatih Sintayong yang sudah mengenal karakter pemain-pemain ini, yang sudah mempertahankan pemain-pemain ini dari tahun ke tahun untuk tetap membela timnas karena ingin melihat keterpaduan, harus dicoret. Nah, ini mungkin sangat disayangkan. Nah, itulah mengapa alasan kuat PSSI untuk memperpanjang Sintayong. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini sebenarnya Sintayong ini
sudah menanam buah. Nah, atau sudah bisa dibilang adalah buahnya itu sudah ditanam atau bijinya itu sudah ditanam, tetapi dia belum merasakan bagaimana segarnya gitu, enaknya dari buah itu. Nah, jadi saya ibaratkan seperti itu karena apa? Karena Sintayong ini sudah memulai memikirkan kerangka tim ya. Kerangka tim itu dipikirkan bukan di waktu yang mudah ya, maksudnya di waktu yang pendek 1, 2, 3 bulan saja, tetapi bertahun-tahun itu dibuat dari kerangka tim. Bagaimana dirinya harus menghadapi pelatih dan juga pemain yang mungkin kontra dengan dirinya karena tidak dipanggil dan lain sebagainya. Kemudian dirinya mampu membuktikan bahwa sebenarnya apa yang dia tanam ya, seperti mengorbitkan pemain-pemain muda seperti Pratama Arhan, kemudian Marcelino Ferdinand, kemudian pemain-pemain muda yang lain seperti Ronaldo Kuateh di timnas senior, itu sangat berisiko. Karena apa? Tentu ya, karena semua itu akan ada resiko. Namun Sintayong menjawabnya dengan prestasi. Nah, bisa meloloskan timnas di Piala Asia. Nah, itu adalah salah satu prestasi yang membanggakan. Dan ini yang menurut saya, Sintayong ini dari segi aspek memilih pemain ini sangatlah luar biasa dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian selanjutnya, Sintayong ini belum merasakan bagaimana hebat atau kualitas dari pemain-pemain keturunan yang membela timnas. Mengapa saya bilang demikian? Sintayong bersama exco PSSI sebelumnya ya, Bapak Afsani Abdul Ghani dan juga Hamdan Hamidan, itu sudah berkoordinasi secara intens gitu loh, agar nantinya Indonesia mendapatkan pemain-pemain keturunan seperti Sandy Wall, kemudian Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Ini adalah proyek atau hasil dari kerjasama PSSI dan juga Sintayong. Nah, Sintayong ini belum memetik buahnya tadi atau belum merasakan buahnya tadi. Jadi kalau misal 2023 nanti kontraknya berakhir, tentu akan sia-sia sekali bagaimana pengorbanan jerih payah Sintayong ini. Nah, ini bisa menjadi alasan mengapa PSSI memperpanjang dirinya, karena Sintayong memang belum sama sekali merasakan. Ya oke, mungkin bisa merasakan di FIFA Matchday nanti dan juga di Piala Asia. Namun untuk prestasi timnas ini perlu jangka panjang, bukan hanya bagaimana menyiapkan prospek-prospek saja, tetapi tidak ada implikasi atau implementasi dari hasil. Nah, ini yang memang harus kita tekankan, bahwa Sintayong ini perlu diperpanjang karena hal itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, Sintayong ini sebenarnya sangat simpel, teman-teman. Dia ya rela untuk belajar bahasa Indonesia walaupun sudah ada penerjemah, kemudian lingkungan Indonesia, makanan Indonesia, dan yang terbaik menurut saya adalah dia mampu mendekati dengan sesuai strateginya atau pendekatan pemain terhadap kualitas permainan, kemudian individu, kemudian kerjasama tim. Nah, itu dia mulai memahami kultur sepak bola nasional. Nah, itu yang sangat perlu dan sangat penting sekali bagi Sintayong untuk bisa membuat dirinya semakin dekat dengan Indonesia, karena dirinya sangat serius untuk belajar ya mengenai budaya Indonesia, bagaimana pemain yang berpuasa, cara menangani pemain yang beribadah ketika latihan dan sebagainya. Dia sudah belajar, dan itu memang perbedaannya sangat jauh. Jadi artinya sangat disayangkan jika pelatih yang sudah memiliki potensi untuk mengembangkan prestasi timnas harus dihentikan atau diputus kontrak sesuai dengan kerja kontraknya. Nah, inilah mungkin alasan PSSI mengapa PSSI memperpanjang Sintayong. Nah, kemudian yang terakhir ini, teman-teman, saya berbicara yang terakhir ya. Nah, karena apa? Sebenarnya masih banyak alasan-alasan yang menurut saya akan diungkapkan oleh PSSI. Namun ini yang menurut saya penting. Nah, karena apa? Di sini ada target Sintayong dan juga roadmap atau blueprint dari Erick Thohir yang jelas. Artinya dengan kedua inilah yang membuat kedua belah pihak ini sepakat untuk memperpanjang. Nah, ini yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya bangga ya. Menurut saya bangga memiliki ketua umum PSSI yang saat ini yang visi misinya jelas dan targetnya jelas. Nah, mengapa demikian? Ya, oke, Erick Thohir kita saat ini tahu bahwa memiliki rencana yang sangat matang ya. Sangat matang sekali, kemudian perencanaan sangat bagus sekali. Nah, kemudian dia pun menyodorkan blueprint itu kepada FIFA bahwa sepak bola football is Indonesia is world, artinya football Indonesia itu mendunia. Dan jadi artinya memang
rencana atau roadmap blueprint dari Erick Thohir ini sangat menarik untuk dilihat. Nah, walaupun sebenarnya saat ini pun belum diungkapkan ke publik, namun FIFA saja sampai meringankan sanksi Indonesia karena blueprint tersebut. Artinya apa? Sintayong ini juga memiliki target bersama timnas. Nah, artinya nanti padu antara kedua target kedua belah pihak ini. Nah, dengan hal itu membuat akhirnya ya kesepakatan pun terjalin, dan perpanjangan kontrak itu tentu ini sudah akan dilakukan. Nah, inilah yang membuat targetnya jelas ya. Sintayong juga jelas bahwa dia ingin membawa timnas di Piala Asia lebih baik. Kemudian di 2026 ini dia targetnya juga ingin sekali untuk meloloskan timnas Indonesia ya ke Piala Dunia. Ya, kita berharap dengan para pemain keturunan saat ini, dengan kualitas para pemain saat ini, ya Indonesia mampu gitu. Menurut saya Indonesia mampu. Nah, namun yang jelas semua ini adalah proses. Nah, proses itu yang tidak boleh tidak dihargai. Proses itu harus dihargai, dan bagaimanapun proses itu adalah hal yang harus diusahakan dari PSSI agar prestasi timnas kita tidak boleh menuntut prestasi timnas itu dengan instan, kemudian tidak boleh menilai suatu kegagalan dari satu event itu jadi bumerang satu pelatih atau satu pemain atau kelompok-kelompok tertentu. Kita satukan misi, visi, dan lain sebagainya demi Indonesia yang terbaik. Nah, lantas bagaimana menurut kalian jika nantinya PSSI memperpanjang kontrak Sintayong yang kemungkinan besar juga akan diperpanjang? Kalian setuju berapa tahun Sintayong dikontrak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.